Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Junismi dengan NIM 21023158 dari Program Studi Pendidikan Sendra Tasik. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu business plan atau perencanaan usaha. Apa sih itu business plan? Business plan termasuk dokumen yang isinya perencanaan, ide, dan gagasan pokok yang menjadi dasar kenapa seseorang atau mahasiswa memulai usahanya. Perencanaan tersebut mencakup strategi, konsep, tujuan, sasaran, dan target usaha. Sedangkan secara definisi business plan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan tentang sifat dari sebuah bisnis. Sebuah business plan sudah sepantasnya mengandung strategi penjualan dan pemasaran dengan detail, kondisi pendanaan, serta perkiraan pendapatan dan pengeluaran selama bisnis tersebut berjalan. Business plan yang berarti ketika berencana merealisasikan atau wujudkan ide-ide yang ada di pikiran kita dan suatu tindakan atau pekerjaan. Lalu, realitasnya dihadapkan pada beberapa kemungkinan, di antaranya yang pertama, pekerjaan kita berhasil sehingga mendapatkan uang atau materi. Atau sebaliknya, pekerjaan itu gagal dan tidak mendapatkan uang atau materi. Adapun para ahli mengatakannya, itu David Eatsbank mengatakan seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha dengan baik, tetapi sebenarnya itu sudah merencanakan kegagalan untuk hidupnya. Sedangkan pengusaha yang tidak mengalami kegagalan adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji berbagai kebenaran pendapatnya, dan cukup pandai mengenali berbagai kekurangan dirinya. Business plan merupakan dokumen yang namanya perencanaan dan harus dipersiapkan oleh seseorang bisnismen sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Jauh lebih kegiatan bisnis dilakukan. Adapun elemen-elemen dalam business plan yaitu yang pertama, deskripsi bisnis harus ada kejelasan. Yang kedua, produk dan jasanya harus pasti. Yang ketiga, analisis pasar atau rencana pemasaran. Dan yang keempat, rencana produksi, misal jangka pendek atau jangka panjang. Dan yang terakhir, analisis keuangan. Ada elemen-elemen business plan terdapat banyak, tetapi itu hanya saya tampilkan untuk beberapa saja. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri business plan yang baik. Ciri-ciri business plan yang baik yaitu terdiri: 1. Fokus terhadap visi dan misi dan tujuan. Kedua, memiliki rasionalitas dan faktual. Yang ketiga, perencanaan itu dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan yang akan datang. Dan yang terakhir, bersifat operasional. Lalu adapun menurut para ahli yang bernama Yusita, ia mengatakan perencanaan yang baik terhadap business plan adalah didasarkan dan harus disusun berdasarkan perencanaan usaha atau business plan yang baik, yaitu terdiri sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengawasan oleh wirausahawan. Yang kedua, sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga peminjaman. Dan yang terakhir, sebagai alat mendapatkan sarana investasi
ketika benar-benar dibutuhkan. Sebagai saran action plan yang mempunyai tujuan yaitu membantu wirausahawan bergerak melakukan tindakan bisnis yang jelas. Roadmap atau peta tujuannya adalah menjadi alat bahwa bisnis plan itu sebagai alat yang sangat bermanfaat atau berguna bagi yang bersangkutan agar usahanya tetap pada arah yang diinginkan. Di sini kita akan menjelaskan prinsip-prinsip bisnis plan. Yang pertama, harus diterima oleh semua pihak. Kedua, perencanaan usaha atau bisnis plan yang desain itu dibuat bersifat fleksibel atau realitas. Yang terakhir, harus mencakup seluruh kegiatan yang harus ada dalam sistematika bisnis plan. Yang pertama, ada ringkasan yang jelas atau secara garis besar investor yang sebenarnya masuk kreditor akan dibanjiri dengan proposal kerjasama. Kedua, harus terurai deskripsi produksi atau produk-produk lainnya. Yang ketiga, analisis pasar atau market usaha. Dan yang terakhir, menyusun perencanaan produksi atau analisis produksi untuk setiap produk yang jelas. Menyusun perencanaan dan keuangan. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam bisnis plan. Yaitu yang terdiri 1. Ringkasan eksekutif. Kedua, latar belakang. Ketiga, analisis pasar. Keempat, analisis produksi. Kelima, sumber daya manusia. Keenam, analisis keuangan. Ketujuh, rancangan pengembangan. Dan yang terakhir, resiko usaha. Format dalam penyusunan dan perencanaan bisnis plan. Misal, yang pertama, introduction atau perkenalan. Kedua, the product. Ketiga, bisnis. Keempat, the industry. Kelima, business goals. Dan keenam, marketing plan. Yang terakhir yaitu marketing communication. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap semangat mengejar cita-cita kalian, cita-cita kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Jangan pernah takut untuk memulai bisnis. Jangan pernah takut untuk memulai hal yang baru. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.